Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Nur Syamsi. Kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis sumber daya lahan dan air Subdas Pabelan. Yang pertama itu kabu- wilayah kajiannya terdapat pada Kabupaten Magelang dengan ketinggian rata-rata mencapai 360 mdpl dan secara morfologi merupakan sebuah cekungan sehingga terdapat banyak sungai. Salah satunya adalah adanya Subdas Pabelan yang merupakan bagian dari Das Progo. Das Pabelan ini melewati 6 kecamatan dengan 2 kabupaten. Alasan pemilihannya karena memiliki cakupan yang luas sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk satuan lahan yang terdapat dalam satu das. Untuk tujuan penelitian yaitu pertama mengetahui unit satuan lahan, dua mengetahui kemampuan lahannya, tiga mengetahui kondisi tingkat kesesuaian lahan, keempat mengetahui arahan penggunaan lahan yang sesuai, lima mengetahui kondisi ketersediaan sumber daya air, yang keenam mengetahui kebutuhan sumber daya air, yang ketujuh mengetahui kondisi neraca air, dan yang terakhir mengetahui rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Berikut cakupan bahasan yang terdapat pada evaluasi sumber daya lahan. Satuan lahan Subdas Pabelan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu kerucut, lereng atas, lereng bawah, kaki gunung api, lembah, dan dataran kaki. Kerucut dan lereng atas digunakan sebagai wilayah konservasi dilindungi karena kemiringan lereng yang sangat terjal. Bahan induk yang berada pada bagian atas gunung cenderung masih berupa batuan. Kondisi lereng atas hingga lereng bawah memiliki tingkat erosi yang cukup tinggi pula diakibatkan kemiringan lereng yang cukup terjal. Kemampuan lahan Subdas Pabelan, metode aritmatik. Metode aritmatik merupakan teknik yang mempertimbangkan nilai faktor pembatas yang digunakan sebagai penentu kelas kemampuan lahan. Metode ini menjadi metode andalan dalam klasifikasi kemampuan lahan. Adapun pembagian kelas aritmatik yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 7, dan kelas 8. Kemampuan lahan Subdas Pabelan menggunakan metode subjektif. Metode subjektif merupakan teknik yang didasarkan pada subjektivitas peneliti. Metode ini bersifat representatif sesuai dengan penilaian peneliti sehingga nilainya kurang akurat. Adapun pembagian kelas subjektif Subdas Pabelan yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 8. Kemampuan lahan Subdas Pabelan menggunakan weight factor. Metode weight merupakan teknik untuk memperoleh faktor pembatas kelas paling berat. Adapun pembagian kelas metode weight Subdas Pabelan terbagi menjadi 2, yaitu kelas 4 dan kelas 8. Berikut peta kesesuaian lahan pertanian tanaman padi menggunakan 3 metode. Nah, selanjutnya yaitu peta kesesuaian lahan pertanian tanaman cabai menggunakan 3 metode. Selanjutnya kesesuaian lahan menggunakan pertanian permukiman menggunakan 2 metode, dan kesesuaian lahan non pertanian yang wisata. Rekomendasi penggunaan lahan ditentukan berdasarkan kemampuan lahan yang dimiliki. Faktor pembatas kemampuan lahan Subdas Pabelan didominasi oleh erosi, kemiringan lereng, dan bahan organik, di mana dapat diatasi dengan pembuatan mulsa untuk mencegah erosi, kontur farming dan teras buludan, serta pemupukan. Yang selanjutnya yaitu terkait analisis sumber daya air. Yang pertama terkait neraca air meteorologi yang dimana dilakukan analisis menggunakan neraca air dengan menggunakan metode Thornton meter. Data yang diperlukan itu data hujan, suhu rata-rata, dan evapotranspirasi. Berikut adalah curah hujan yang terdapat Das Pabelan tahun 82 hingga 2023, yang mana terlihat bahwa sebagian besar berada pada rentang 0 sampai 500 mm per bulan. Yang kemudian yaitu terkait dengan hasil neraca air berupa surplus dan defisit, di mana surplus terjadi pada bulan basah, sementara itu defisit terjadi pada bulan-bulan kering. Bulan basah itu terjadi pada bulan November hingga Mei, selanjutnya bulan kering terjadi pada bulan Juni hingga Oktober. Berikut adalah grafik neraca air Subdas Pabelan, di mana pada bulan-bulan basah terjadi runoff yang cukup tinggi, di mana puncaknya tertinggi terdapat pada bulan Februari tahun 2021. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu dapat digunakan pada wilayah dengan sumber data tidak lengkap. Namun kelemahannya hasil yang ditunjukkan kurang menggambarkan kondisi nyata. Nah, yang selanjutnya adalah ketersediaan air permukaan yang dihitung dengan debit andalan. Hasil dari runoff, hasil neraca air
digunakan untuk menentukan debit andalan, di mana hasilnya itu berupa grafik ini yang dihitung pada probabilitas 80% untuk pertanian. Terlihat bahwa pada bulan pasar kondisi grafik berbentuk puncak, sehingga pada kondisi tersebut dimungkinkan untuk menjadi waktu tanam tanaman. Yang selanjutnya yaitu terkait potensi air tanah, di mana dipengaruhi oleh kondisi akuifer akibat formasi batuan, di mana tersusun dari formasi Sentolo, Merapi Tua, dan Merapi Muda. Nah, potensi air tanah ini dipengaruhi oleh curah hujan dan luas area litologi, di mana hasil potensi air tanah keseluruhan di Subdas Pabelan itu 500.000, 39.460,29 mm kubik per 10 hari. Selanjutnya, kebutuhan air domestik. Untuk perhitungan kebutuhan air domestik berkaitan dengan jumlah penduduk serta baku kebutuhan air domestik seukuran kota. Kecamatan Muntilan pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 80.237 jiwa, sehingga jumlah kebutuhan air yang harus dipenuhi selinier dengan jumlah penduduk. Proyeksi jumlah penduduk juga dilakukan untuk mengetahui proyeksi kebutuhan air pada masa yang akan datang. Apakah kebutuhan air yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Diperoleh kebutuhan air Kecamatan Muntilan pada tahun 2022 sebesar 7.221.330 liter per hari per kapita. Berikut ini merupakan baku mutu yang kami gunakan. Selanjutnya, yaitu kebutuhan air pertanian. Kebutuhan air pertanian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan. Perhitungan kebutuhan air irigasi dapat dilakukan dengan bantuan software CropBot dengan menggunakan beberapa parameter. Baku mutu yang digunakan dalam pertanian umumnya sebesar 1 liter. Di tahun 2022, kebutuhan irigasi memiliki nilai sebesar 28.843.503 meter kubik. Selanjutnya yaitu kebutuhan air peternakan. Untuk kebutuhan air ini ditentukan oleh besar serta kecilnya peternakan. Selain itu, perhitungan kebutuhan air peternakan juga ditentukan oleh ukuran baku mutu hewan ternak. Kecamatan Mungkit yang memiliki kebutuhan air peternakan sapi tinggi memperoleh hasil pada tahun 2022 sebesar 1.393.467,80 liter hari per kapita. Kebutuhan air peternakan pada Des Pabelan sendiri di tahun 2015 sebesar 10.763.463,7 meter kubik per tahun. Sedangkan di tahun 2022 nilai kebutuhan air peternakan mengalami penurunan sebesar 906.934,36 meter kubik per tahun akibat pengurangan jumlah hewan ternak. Berikut ini merupakan tabel baku mutu hewan ternak yang kami gunakan. Neraca existing ini dihitung berdasarkan perbandingan ketersediaan dengan kebutuhan air. Ketersediaan air di Subdes Pabelan sendiri terdiri atas air permukaan dan air tanah. Air permukaan memiliki nilai sebesar 100.307.751,2 meter kubik per tahun, sedangkan untuk air tanah sendiri sebesar 18.941.305,77 meter kubik. Baik, ini merupakan tabel perhitungan indeks penggunaan air Subdes Pabelan pada tahun 2020, 2022, 2025, 2030, hingga tahun 2045. Dapat diketahui bahwa hasil identifikasi klasifikasi menunjukkan pada kelas aman, sedangkan pada tahun 2022 menunjukkan kelas sangat aman. Berikut merupakan rekomendasi penggunaan air yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, untuk mengatasi mitigasi bencana kekeringan, dapat dilakukan pembuatan daerah tangkapan air hujan. Selanjutnya, untuk pengendalian penurunan potensi air tanah, dapat diberlakukan peraturan terkait pemanfaatan air tanah. Selanjutnya, dapat ditentukan program pengendalian pemanfaatan air tanah, pengelolaan kualitas air tanah, pengendalian pencemaran air tanah, dan konservasi air tanah. Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat kami tarik dari kegiatan hasil analisis sumber daya air dan lahan pada Subdes Pabelan. Sedangkan ini merupakan saran yang dapat kami berikan berdasarkan hasil analisis kami pada Subdes Pabelan. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.